Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lingkungan kami RW 40 Perumahan Taman Gading, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Prana. Kebetulan saya di sini selaku Ketua RW 40 memasuki periode kedua. Bapak Ibu yang terhormat, saya di sini ingin memperkenalkan beberapa yang ada di lingkungan kami. Yang pertama, tentunya sebagai pengurus kita juga mempunyai program, yang mana program itu selama 2 periode ini telah kami maksimalkan dan bekerja sama dengan baik, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 9. Sebetulnya saya sampaikan dulu komposisi di sini ada 9 RT, dari RT 01 sampai dengan RT 09. Artinya di sini kita bahu-bahu kerjasama untuk memajukan lingkungan di RW 40. Adapun beberapa program yang bisa kami suguhkan di lingkungan kami, yaitu berjalannya UMKM di Pasun Tagalog, di mana sektor ekonomi juga bergerak di sana. Yang kedua, kita juga ada fasilitas ibadah, Masjid Wali Songo, dan kebetulan semua kegiatan ibadah tercover dari ketakmiran Wali Songo. Samping itu juga kita juga terus melakukan kegiatan berupa peringatan HUT RI, misalnya aktif mengadakan perlombaan dan mulai dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Adapun juga kita expert atau lagi fokus pada kebetulan yang lagi dicanangkan juga oleh pemerintah, yaitu Proklim, perubahan iklim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana kami selaku pengurus di RW 40 melakukan beberapa inovasi, antaranya penanaman pembentukan RTH yang mana terbesar ada di Masjid Wali Songo. Kebetulan di situ kita ada beberapa tanaman, salah satu contoh kelapa sawit, kita menanam pohon di sana, dan juga beberapa di RT-RT juga ada pohon pisang, pohon nangka, dan tanaman toga, sekaligus sedikit sayur mayur, dan itu manfaatnya dari warga kembali ke warga. Ada beberapa yang bisa kita urai di sana dan kita jadikan sebisa mungkin untuk mempunyai nilai jual, dan manfaatnya kita kembalikan ke warga sendiri. Jadi untuk kebutuhan kegiatan di lingkungan RW 40, sektor supply chain-nya ada di lingkungan kita sendiri. Adapun itu juga kekompakan ibu-ibu PKK di RW 40 yang telah membuat salah satu gebrakan yang luar biasa, yaitu Bank Sampah Ibu. Kebetulan di sini dimotori langsung oleh Ibu Evi. Beliaunya ada di RT 06, dan juga beberapa produk yang sudah diciptakan, yaitu teh bunga telang dan lilin aroma berat. Dan beberapa sektor lagi, yaitu di ketahanan pangan yang juga lagi dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita juga mengadakan salah satu beberapa ternak konsumtif, yaitu ada lele, ada gurami, ada ayam, dan lain sebagainya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan contoh untuk lingkungan yang lain. Monggo kita bareng-bareng dukung Proklim, karena kadar oksigen lebih banyak di lingkungan kita akan semakin sehat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Mira Kristina Evianti, biasa dipanggil dengan Ibu Evi, dan di sini saya sebagai owner dari Bank Sampah Sahabat Ibu. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan profil tentang Bank Sampah Sahabat Ibu. Bahwasanya Bank Sampah Sahabat Ibu itu berdiri mulai tahun
2016 ya, 2016 akhir, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan dengan nasabah yang awalnya itu kurang lebih 5 orang dan sekarang sudah 100, kurang lebih 100 orang lebih. Dan alhamdulillah saat ini karena begitu banyaknya nasabah yang kami terima itu tidak hanya di lingkungan sekitar tapi juga termasuk di luar lingkungan gitu, sehingga kita membagi prosesnya itu untuk menjadi 2 kelompok dalam 1 bulan gitu. Kita open counternya di awal bulan dan di akhir bulan. Kelompok A awal bulan, kelompok B di akhir bulan dengan nasabah yang kita bagi nasabahnya. Nah, tentang apa saja sih yang diterima di Bank Sahabat Ibu itu sudah tertera di bahan edukasi kami, yaitu gambar edukasi kami. Nah, di sini untuk menjelaskan ke calon nasabah baru bahwa sampah-sampah rumah tangga itu bisa diterima di Bank Sahabat Ibu. Dan alhamdulillah di belakang saya ini adalah setoran dari kelompok B yang kemarin gitu ya. Ini ada kardus yang sudah terpilah ya dari nasabah, mereka memilahnya dari rumah, kemudian di sini adalah menimbang dan kita kumpulkan dalam satu kategori masing-masing gitu ya, dikategorikan masing-masing. Jadi ada ale-ale, duplek, ada botol kotor, ada kresek, dan macam-macam halnya. Tentunya kita juga menghimbau kepada nasabah bahwasanya sampah yang disetorkan ke Bank Sahabat Ibu itu harus sudah dalam kondisi bersih. Maksudnya bersih di sini yaitu bersih dari sampah makanan maupun sisa sisa minuman, dan juga bersih dari kotoran hewan seperti itu, sehingga tidak akan menimbulkan bau yang kurang sedap gitu. Dan alhamdulillah di sini kita tidak hanya mengelola sampah anorganik. Ini adalah salah satu contoh sampah anorganik yang kami terima. Kita juga mengelola sampah organik gitu ya. Salah satunya ada kompos ya, seperti yang ada di depan kami itu kita mengelola sampah sisa rumah tangga, sisa dapur ya, itu kita masukkan ke dalam komposter bag. Dan juga kita juga mempunyai biopori dan kita bagi, ada sebagian masuk ke biopori, ada di komposter bag, dan ada satu lagi kita juga mempunyai maggot ya. Ini yang ada di sini ini hanya kalau yang untuk sampah organik ini Bank Sahabat Ibu bukan menerima dari sampah organiknya nasabah, akan tetapi di sini bertugas untuk mengedukasi gitu. Dan kita bermaksud adalah untuk mengedukasi, ini loh sampah organik atau sisa-sisa makanan bisa kita jadikan kompos maupun pakan maggot. Nantinya maggot itu bisa akan dibuat pakan ternak lele yang kebetulan kami punya aquaponik yang ada di depan itu gitu. Sehingga lelenya bisa kita konsumsi bersama-sama di lingkungan sekitar, dan juga kampungnya atau tanaman di atasnya itu juga bisa konsumsi sendiri. Dan harapannya semua warga itu bisa mengaplikasikan apa yang telah kami edukasikan, baik itu pengelolaan sampah organiknya maupun sampah anorganiknya, sehingga tujuan dari Bank Sampah sendiri untuk mengurangi sampah yang ada di TPA, tempat pembuangan akhir Pakusari, itu bisa tercapai gitu ya, dan semuanya bisa terkelola. Itu saja dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat ya, bisa menjadi manfaat. Oh ya, satu lagi bahwa untuk tabungan di Bank Sahabat Ibu itu ada mempunyai 3 sistem ya. Yang pertama menabung manual, itu nantinya akan diambil di bulan puasa, dicairkan dalam bentuk fresh money, atau bisa juga diambil sembako. Dan ada juga kita mempunyai sodako sampah, program sodako sampah. Apabila ada nasabah yang tidak mau diambil, mereka khusus untuk program sodako mengikuti nasabah sodako sampah. Dan ada juga yang ketiga, yaitu menabung tabungan emas. Kita juga kerjasama dengan Pegadaian dalam menabung sampah, dikhususkan untuk nilai, disesuaikan dengan nilai emas. Jadi alhamdulillah sekali nasabah dengan ketiga
sistem itu bisa terfasilitasi sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dan alhamdulillah dan mereka tetap semangat. Dan terima kasih, itu saja dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Salam 3M.